dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini saya akan membuat video wawancara mengenai permasalahan yang sering dihadapi atau dialami oleh peserta didik dan bagaimana cara solusinya. Di sini saya sebagai narasumber dan kakak tingkat saya angkatan 2018 yang bernama Muhammad Alvarez sebagai pewawancara. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan, SPD MPDT, dan Ibu Noprianti, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya, Ibu? Alhamdulillah baik. Nah, ini Ibu kan sekarang adalah calon guru atau pengajar di sekolah SMK. Iya, Pasti akan bertemu dengan siswa-siswa SMK, kan? tentunya. Nah, setiap siswa atau murid di kelas itu akan memiliki karakter yang berbeda dan memiliki perkembangan yang berbeda juga. Nah, pasti Ibu akan mengalami semua itu dan akan melihat perkembangan siswa Ibu itu. Iya. Jadi gini, Bu, ada beberapa pertanyaan untuk Ibu seputar perkembangan peserta didik. Apakah Ibu bersedia untuk menjawabnya? Iya, bersedia. Oke, soal pertama adalah seorang siswa, sebut saja namanya Andi, merupakan seorang siswa SMK di sebuah kota besar di Pulau Sumatera. Ia merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat. Ia takut keputusan ia buat akan ditolak oleh orang lain. Bagaimana sebagai orang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan pada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Untuk permasalahan Andi, solusi saya sebagai tenaga pendidik yaitu dengan cara pendekatan dan mengajar Andi untuk berkomunikasi untuk membahas permasalahan yang sedang dialaminya dengan cara bisa memberi motivasi dan meyakinkan dirinya bahwa potensi, bakat, dan kemampuan yang dimilikinya itu merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT Sang Pencipta. Karena setiap manusia yang diciptakan dan dilahirkan ke dunia itu sudah memiliki bakat, potensi, dan kelebihannya masing-masing. Nah, dengan potensi, bakat, dan kelebihan Andi tersebut, ia dapat mencapai cita-citanya di masa depan dan akan menjadi orang yang sukses. Jadi, cara saya sebagai seorang pendidik yaitu dengan cara pendekatan dan berkomunikasi dengan Andi. Jadi intinya Ibu dengan cara pendekatan agar dapat memotivasi Andi, ya. Iya. Oke, langsung saja ke berikutnya, pertanyaan berikutnya. Iya. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik. Sejak pandemi COVID-19 ini, sektor pendidikan dituntut harus melakukan kondisi belajar mengajar dengan sistem yang berbeda dari sebelumnya. Yang mana pada sistem sebelumnya pembelajaran kondisi belajar mengajar dilakukan secara tatap muka. Sedangkan di masa pandemi COVID-19 ini, di satu tahun belakangan ini, guru dan peserta didik itu melakukan belajar mengajar di rumah secara daring di rumah masing-masing. Nah, dari permasalahan tersebut timbullah para peserta didik itu beranggapan bahwa pembelajaran tatap maya itu sangat tidak menyenangkan. Banyak faktor yang membuat mereka beranggapan seperti itu karena sebelumnya mereka belajar bersama-sama
dengan teman kelasnya. Di pandemi COVID-19 ini mereka harus belajar sendiri di rumah yang hanya berkutat dengan laptop dan HP. Tentulah merasa bosan. Dan faktor lainnya yaitu seperti yang dikatakan Mas Adi, sinyal buruk, kuota terbatas untuk mengikuti pembelajaran tatap maya, sehingga dari permasalahan tersebut timbullah di benak mereka rasa malas untuk mengikuti pembelajaran tatap maya. Nah, dari permasalahan inilah yang tantangan kita sebagai seorang pendidik, bagaimana sih membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan dan menghilangkan di para peserta didik itu, menghilangkan pikiran-pikiran dalam peserta didik itu bahwa pembelajaran tatap maya itu tidak menyenangkan. Nah, kita sebagai tenaga pendidik di masa pandemi COVID-19 ini dituntut untuk kreatif dan inovatif. Bagaimana sih menciptakan suasana pembelajaran tatap maya yang menyenangkan. Banyak cara kita sebagai tenaga pendidik untuk menciptakan suasana pembelajaran tatap maya itu menyenangkan. Seperti contohnya kita bisa menampilkan video-video yang berisikan permasalahan. Guru itu bukan hanya tentang kita kasih materi dan murid hanya melihat materi yang kita berikan, tidak menonton seperti itu, karena banyak cara yang kita lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, kita bisa dapat menampilkan video-video yang berisikan permasalahan. Nah, dari situ kita bisa menciptakan suasana, dari situ kita bisa menciptakan dan membangkitkan pola berpikir para peserta didik kita. Nah, tentunya setiap peserta didik pastilah mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Nah, dari situ juga sudah mendapatkan jadi suasana tidak hening, sudah antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya saling berdiskusi. Dan tidak hanya itu, kita dapat melakukan diskusi. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi seperti Quizizz, Edmodo. Nah, di Quizizz itu belajar tidak hanya menonton belajar, tapi kita dapat belajar sambil bermain. Nah, setiap belajar di Quizizz itu, setiap siswa jika mereka menjawab satu soal itu poinnya benar, mereka akan mendapat ranking. Nah, dari situ kita dapat memotivasi mereka untuk belajar dan memotivasi mereka untuk belajar giat untuk mendapatkan ranking yang lebih tinggi dari teman-teman mereka. Dan tidak hanya itu, kita sebagai tenaga pendidik diusahakan setiap awal pertemuan pembelajaran tatap maya ataupun di akhir kita sering memberikan kata-kata motivasi atau cerita-cerita inspiratif. Nah, dengan pembelajaran tatap maya, mereka dapat mendapatkan nilai yang bagus. Jadi intinya ibu itu menghidupkan suasana dengan agar siswa itu tidak bosan ya. Ya, tidak bosan, dan pembelajarannya itu tidak hanya berpatok guru memberikan materi dan siswa menerima itu, tidak, tetapi di sini saya sebagai tenaga pendidik menciptakan suasana yang pendidik boleh mengungkapkan pendapatnya bebas. Jadi lebih ke arah menyenangkan ya. Iya. Oke, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Emosi remaja itu cenderung tidak stabil kan? Sering menguap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke dalam hal-hal yang negatif. Bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Tindakan saya sebagai pendidik yaitu perlu kita ketahui ya, bahwa di usia remaja itu yang mana usia yang sedang mencari jati dirinya. Di usia remaja itu para remaja itu senang dipuji, senang dibangga-banggakan dari teman-temannya, yang pokoknya di usia remaja itu yang merasa paling hebat, paling oke. Nah, tentulah di usia itu emosi memang kebanyakan para remaja itu tidak terkendali atau suka melolot dan melampiaskan emosi mereka itu ke hal-hal negatif. Jadi cara saya sebagai tenaga pendidik yaitu dengan cara menasehatinya secara baik dengan tutur kata bahasa yang halus, lembut, dan
meyakinkan mereka bahwa sikap emosi dan sikap yang meluap-luap tidak terkendali itu dapat menyebabkan merugikan mereka. Jadi untuk meyakinkan mereka yaitu dengan cara menasihati mereka dengan kata-kata, apakah kamu tidak kasihan dengan orang tuamu yang sudah membesarkanmu dari kecil hingga remaja saat ini, dan selain itu orang tuamu yang sudah mencari nafkah untuk kehidupan kamu yang lebih baik. Nah dari situ kan mereka pastilah memikirkan kalau kita membahas tentang orang tua mereka, bagaimana bisa mereka berpikir sendiri, dan tugas kita ini sebagai pendidik untuk mengarahkannya dan mengingatkannya ketika emosi meluap itu akan menyebabkan merugikan mereka sendiri juga. Jadi tugas saya sebagai seorang pendidik yaitu dengan cara melalui pendekatan, sudah itu melalui pendekatan menasihatinya secara halus, itu kata yang baik tanpa harus memarahinya. Oke. Ada lagi Bu, satu lagi untuk pendekatan tentang agama agar mereka ya seperti itu, penting sekali. Tetapi untuk permasalahan tersebut sih lebih ke orang tua ya di rumah. Lebih banyak ke orang tua untuk mendidik anak yang untuk ke dalamnya. Saya sebagai tenaga pendidik kan tentunya ketemu cuma di sekolah kan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi tugas saya seperti itu, dengan cara pendekatan dan menasihati mereka dengan tutur kata bahasa yang halus tanpa harus memarahinya. Oke. Oke, baik sekali pertanyaan atau jawaban dari Ibu. Lanjut saja pertanyaan berikutnya. Hidup ini unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu, padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar. Ia dengan mudahnya melakukan judgement atau penilaian pada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang terkadang yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah tersebut akan memberatkan orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lain yang sebenarnya tidak enak untuk didengar. Jika kalian berada pada posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan pada siswa tersebut? Jika saya di posisi tersebut, saya cukup diam, dan balasan terbaik saya adalah percaya diri, karena perlu diketahui bahwa orang-orang yang suka merendahkan itu manusia yang tidak pernah percaya diri akan kemampuannya. Jadi mereka menyerang lawannya dengan kata-kata rendahan mereka, biar lawan yang mereka rendahkan itu terintimidasi. Nah, cara saya yaitu ya seperti tadi, saya diam dan saya percaya diri dan selalu ingat kata-kata mereka yang merendahkan. Jadikan itu motivasi kalian untuk bangkit dan maju, dan ingat orang-orang yang merendahkan kalian. Buktikan bahwa kalian itu bisa. Dan saya akan semakin mengukir prestasi jika saya direndahkan dan saya ingin membuktikan kepada orang yang merendahkan saya. Kalau saya seperti itu. Jika saya sebagai tenaga pendidik, peserta didik saya direndahkan, yaitu dengan cara memberi semangat dan motivasi kepada mereka. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Nah, untuk mendapatkan pendidikan yang baik bukan dipandang dari kaya atau miskin. Toh sekarang kan banyak beasiswa pendidikan yang bisa diikuti oleh peserta didik. Jadi jangan dengarkan omongan mereka yang merendahkanmu, karena yang tahu dirimu sendiri yaitu kamu. Orang tahu cuma orang lain kan cuman ya emang sengaja untuk membuat kita merasa terintimidasi. Jadi saya
Dengan cara pendekatan juga saya memberi mereka semangat dan motivasi, teruslah mengukir prestasi untuk orang tuamu dan gurumu, dan seperti itu. Ya. Oke, baik sekali itu yang aku jawabin dari Ibu. Karena Ustadz Walid Basalamah juga berbilang kata-kata orang lain itu pada kita tuh hanya sebatas lidahnya saja. Oke, pertanyaan selanjutnya ini lebih tepatnya motivasi ya, motivasi Ibu. Kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjalani atau menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Kata motivasi yang sering saya simpan dalam pikiran saya selalu dari dulu, yaitu jika saya gagal 10 kali, maka ada orang yang gagal 15 kali sebelum mencapai keberhasilan. Jadi kegagalan itu adalah awal sebuah kesuksesan. Kegagalan itu suatu cobaan yang dialami setiap manusia dalam kehidupan. Selama nafas masih ada di badan, di tubuh manusia, pasti manusia mengalami yang namanya kegagalan. Jadi jangan jadikan kegagalan itu akhir dari segalanya, tetapi jadikan kegagalan itu awal dari segalanya. Karena menurut saya dari kegagalan itu saya bisa introspeksi diri, bisa menilai diri saya sendiri, apa selama ini yang saya lakukan sehingga saya gagal. Nah, dari introspeksi diri saya tersebut, saya dapat memperbaikinya lebih baik lagi dan mencapai cita-cita saya ke depannya. Oke, baik sekali ya. Dan ingat juga kata Buya Hamka, motivasi terbaik juga ini katanya, orang yang takut jatuh itu adalah orang yang belum pernah memanjat, dan orang yang gitulah. Itulah ya, lupa ya. Baik Bu, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah bersedia untuk menjawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video wawancara mengenai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi atau dialami oleh para peserta didik dan bagaimana cara solusinya. Saya memohon maaf apabila terdapat salah dan sikap tutur kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa, jelek videonya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Pesan saya sebagai calon tenaga pendidik untuk siswa-siswi seluruh Indonesia. Sebagai siswa, kalian harus rajin membaca, karena dengan membaca akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Banyak ilmuwan terkenal dunia dengan membaca mereka pintar. Yang terpenting yaitu selalu berpikir optimis, karena pikiran manusia merupakan fondasi kita untuk maju dan sukses. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, seperti pepatah, kejarlah cita-citamu sampai ke negeri Cina. Maksudnya, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu, menimba ilmu. Cita-cita harus dikejar, bukan hanya berdiam diri dan berpangku tangan. Semangat untuk kita semua.